sapa kita semua. Selamat pagi, salam. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, salam. Selamat pagi, shalom. Masih ada sukacita? Amin. Masih semangat? Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Baik. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan bertuhan pada pagi hari ini saya masih bisa dapat bertemu dengan saudara seiman dengan satu yang lain. Saya diberikan kekuatan dan juga diberikan kekuatan untuk menyampaikan dan juga kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga mengucap terima kasih kepada Bu Eni yang sudah percayakan saya untuk menyampaikan pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeskiel 2 ayat 1 sampai 10. Yeskiel 2 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat namanya? Baik, kita akan membacakannya secara bergantian, dan saya membacakan ayat pertama dan saudara akan membacakan ayat kedua dan seterusnya. Di ayat 10 kita akan membacakan secara bersama-sama. Judul perikop yang diberikan Lembaga Indonesia, panggilan Yeskiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah aku ke dalam aku dan tidak menyala aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan dia yang bersalah dan tegak hati, aku mengutus engkau dan harus bersama dengan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau manusia, jangan takut mendengar mereka maupun mendengar kata-katanya. Biarpun engkau di tengah orang terburu dan engkau tinggal di tempat tinggi, janganlah takut mendengar kata-kata mereka dan jangan mendengarnya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Makanlah waktu dan makanlah apa yang aku berikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terlulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Lalu diletakkannya di hadapanku gulungan kitab itu ditulis di tempat balik, dan di sana tertulis dengan menyatakan keluh dan Amin. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan memberikan tema untuk kita adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat 4, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Dan juga dilanjutkan di ayat ke-7, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak
kata di situ anak manusia. Allah menyebut Yeskiel itu adalah anak manusia. Lebih daripada 90 kali disebutkan di situ anak manusia. Seperti di ayat di pasal 2 itu di ayat 1, anak manusia, firman-nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri karena aku hendak berbicara dengan engkau. Dan juga di ayat 3 dikatakan anak manusia juga. Di ayat berikutnya juga di ayat 6, dan engkau anak manusia. Seakan-akan itu disebut lebih dari 90 kali disebut anak manusia. Sebutan ini menekankan kemanusiaan dan kelemahan sang nabi, sehingga seperti yang dikatakan di ayat kelima, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu adalah nabi yang dimaksud di situ adalah Tuhan Yesus sendiri, di mana Allah menyebut Yeskiel adalah anak manusia. Itu adalah yang disebut di ayat 5 itu, yang disebut seorang nabi ada di tengah-tengah mereka, ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yeskiel ini dipanggil dan diutus Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel yang berontak. Seperti yang dikatakan di ayat 4, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana bangsa Israel adalah pilihan Tuhan. Terus ketika pada saat zaman Nuh, zaman Musa, ya, ketika dilihat bangsa Israel udah melihat ketika Tuhan Musa melihat bangsa Israel membuat patung yang berhala, di mana mereka menyembah patung yang berhala, maka dari itu Tuhan memberikan 2 loh batu pada bangsa Israel. Nah, sekarang adalah panggilan Yeskiel, dan juga diutus Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah berontak. Seperti yang dikatakan di ayat 3, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel yang berontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah menurunkan terhadap aku sampai hari ini juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman yang disampaikan atau tugas Yeskiel kepada Tuhan memberikan tugas kepada Yeskiel atau Tuhan mengutus Yeskiel untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah berontak dan mendurhakakan Tuhan dan melawan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang saya dapatkan bagikan kepada kita, itu bagaimana kita bisa dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Yang pertama adalah jangan takut. Di mana yang dikatakan jangan takut, di ayat 6 dikatakan adalah, dan engkau anak manusia jangan takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat
kelajengking. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa onak dan duri itu, kita tahu duri itu semacam apa? Kita tahu tajam. Kalau kita menghadapi hal itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan di ayat 6 itu, jangan takut. Begitu kita mau memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah onak dan duri ini, saya tidak percaya kita bisa dapat mampu atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Yang memampukan kita adalah Tuhan yang akan menyambung lidah kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah jangan gentar melihat muka mereka yang begitu seram. Yang kita lihat muka mereka yang begitu kita lihat muka mereka, kayaknya saya nggak bisa ini untuk menyatakan firman Tuhan karena mukanya dari segi wajahnya aja udah seram. Mending nggak usah. Tapi saya ditekankan di situ benar firman Tuhan. Janganlah gentar melihat mukanya. Jangan hanya kita lihat mukanya, tetapi hatinya mungkin kalau kita berikan arahan kepada dia, nasihati dia, mungkin nantinya lebih aman lagi, tentram. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat mukanya secara tiba-tiba karena ada keinginan kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena melihat orang begitu melihat wajahnya seram sekali, jadi takut, jadi lemah. Tapi bukan seperti itu teman-teman. Kita harus beranikan diri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan gentar. Kita harus percaya diri dan meyakini Tuhan ada bersama kita, menyertai kita. Ada amin? Amin. Yang ketiga adalah menyampaikan perintah Tuhan. Di ayat ke-7, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baiklah mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu kita mau menyampaikan perkataan Tuhan dalam setiap yang pemberontak, setidaknya kita sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mau dia mendengarkan mau tidak, yang penting tugas kita sudah kita sampaikan. Sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Itulah tugas kita dan kewajiban kita sebagai seorang calon atau juga seorang pemimpin dan pengembala. Setiap orang, setiap umat, apalagi kita sebagai calon yang mengajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ajak untuk kita semua di pagi hari ini, marilah kita beritakan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah sesuai panggilan kita yang di tempat ini, marilah kita memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
pada pagi hari ini mungkin hanya itu yang saya bisa dapat sampaikan kepada kita. Saya ajak itu kepada kita, marilah kita saling menasihati sesama kita dan juga saling menguatkan, saling mendorong, saling mendukung satu sama lain, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jikalau kita teman kita kelihatan gugup melihat memberitakan kebenaran Tuhan, kita harus memberikan motivasi, dorongan, dukungan kepada dia supaya dia bisa dapat berani untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Supaya dia juga dapat menjadi berkat bagi orang lain, supaya dia dapat bermotivasi dirinya sendiri dan juga untuk orang lain dan juga untuk keluarganya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.